Ya, mohon maaf, ada perubahan karena saya harus menghadiri acara yang lain, jadi saya minta maju duluan. Mestinya ini yang sesi keempat, nggak apa-apa ya. Jadi belajar VECO itu harus benar-benar step by step, A sampai Z. Harus paham betul. Karena nanti kalau nggak paham betul, Anda mungkin bisa ngerjakan VECO, tapi ngerjakannya kebetulan bisa. Nanti kalau ada kasus yang lain nggak bisa, begitu ya. Seperti ketika kami dulu belajar, jadi ketika di KMU awal-awal saya beli mesin itu, terus terang saya belum bisa, jangan VECO, saya CCC aja nggak bisa. Tapi mesin itu sudah ada di klinik gitu ya, jadi saya harus mengejar untuk supaya bisa segera VECO. Alhamdulillah saya dapat guru yang tepat gitu ya, sehingga saya benar-benar belajar A sampai Z. Waktu itu saya belajar bertiga, saya, Dr. Fiti, dan Dr. Dini. Kemudian dari kami bertiga, lalu teman sejawat yang lain gantian kita ajarin. Dan uniknya kami bertiga dari guru yang sama gitu ya, mengalami masing-masing itu beda-beda tingkat kesulitannya. Saya paling sulit CCC dan ngecop waktu itu. Jadi sampai hari-hari saya itu selalu dibayang-bayangin kapan saya bisa CCC dengan baik, kapan saya bisa ngecop dengan baik. Dengan berjalannya waktu, alhamdulillah sekarang kami bertiga sudah melampaui, karena waktu itu kami belajar tahun 2011, jadi sekitar 9 tahun yang lalu. Baik, bagaimana dengan hidroprosedur? Saya ingat hidroprosedur itu diantara kami bertiga, mungkin Dr. Dini dulu yang saya bilang, dulu kita suka ngobrol habis belajar, itu bilang kamu belum berbicara dengan nukleus, saya bilang gitu ya. Karena belum bersahabat dengan nukleus, artinya nukleus belum bisa ditaklukkan untuk hidroprosedur ya. Tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya memisahkan antara kapsul, kemudian korteks dan epikuneus dan nukleus. Dan tujuan utamanya sebenarnya apa? Sebenarnya tujuan utamanya itu massa lensa itu bisa diputar. Karena kalau massa lensa itu nggak bisa diputar, pasti langkah-langkah berikutnya akan kesulitan gitu ya. Dulu waktu diajarin tuh kayaknya gampang gitu ya, ngelihat senior ngerjain gitu ya. Kebetulan yang ngajarin saya itu teman sejawat satu angkatan PPDS, karena beliau belajar di India 1 tahun. Begitu pulang saya lamar dia untuk mau ngajarin di tempat klinik kami tiap hari Selasa. Bayangin waktu itu kita siapin sekitar 5-6 pasien ya. Saya ngerjainnya mulai jam 2 siang sampai kadang-kadang jam 9 malam baru pulang. Tiap hari Selasa. Karena agak bedanya dulu saya diajarinya mulai dari depan, dari sisi ke belakang. Begitu sisi gagal, dihandle lah oleh guru saya. Sekarang enak, belajarnya dari belakang ya. Jadi semakin pede. Dulu kadang-kadang saking takutnya sisi saya gagal, saya suruh nyisikan guru saya, wis nek ngono sisisian aja, kamu yang sisisi supaya saya nggak gagal gitu ya. Karena saya memang kesulitan waktu di sisi. Sampai saya bawa alat-alat yang mungkin teman sejawat yang lain nggak ngalamin gitu ya. Saya nyoba tomat itu saya masukin ke air yang direbus, terus saya sisisi, kemudian dari botol aqua, semua macam cara saya tempuh supaya saya bisa sisisi. Sementara Dr. Dini dan Fitri lebih duluan bisa sisisi, tidak masalah gitu ya. Jadi pasti semua bisa VECO, asalkan mau belajar gitu ya. Nah, hidrodiseksi itu apa sih langkahnya? Yang pertama jangan lupa viskoelastik di dalam COA itu dikeluarin dulu. Ya, setelah itu baru disemprotkan ujung kanulnya itu di bawah kapsul anterior. Dan jangan lupa, ketika kita VECO, visualisasi harus bagus. Yang sering menyebabkan kita terjadi komplikasi dan sebagainya, kita tuh nggak terbiasa melihat dengan baik. Visualisasi kita tuh buruk, kita malas ganti fokus di kaki kita. Itu saya alamin. Karena kan VECO itu beda ya dengan teknik operasi yang lain, manual, kaki harus kiri kanan dan sebagainya. Saya dulu termasuk yang tidak terbiasa menggunakan kaki kiri kanan, tangan kiri kanan, mata kiri kanan, dan telinga kiri kanan kan. Jadi kalau konsentrasi di kanan, kakinya lupa yang kiri. Makanya dulu guru saya bilang, nanti kalau ngerjakan selain VECO, ngerjakan ICCE atau SIG, pedal mikroskop itu di sebelah kiri supaya kita biasa gitu ya. Nanti kalau udah main VECO, pedal VECO-nya sebelah kanan gitu. Itu penting banget gitu ya. Supaya kaki kiri kita itu terbiasa untuk memainkan fokus, zoom dan XY. Itu penting banget.
karena Durante Veco itu bisa jadi berubah. Pasien bergerak, fokusnya dirubah, dan seterusnya. Nah, supaya hidrodiseksi kita benar, ya kita harus bisa lihat kapsul anterior kita. Jadi jangan sampai nggak terlihat kapsul anteriornya, itu ya. Baru disemprotkan cairannya. 3 hal penting yang harus diperhatikan ketika kita melakukan hidroprosedur adalah bentuk dari kanula itu, kemudian arah dari kanula, dan tekanan banyaknya air yang disemprotkan gitu ya. Ini adalah salah satu kanula yang direkomendasikan, tetapi kalaupun tidak ada, pakai kanul yang ada di masing-masing tempat kita bekerja nggak masalah gitu ya. Tanda hidrodiseksi kita itu sukses apa gitu. Nanti ada videonya. Jadi ketika kita semprotkan cairan di bawah kapsul anterior persis, maka cairan itu akan bergerak ke bawah nukleus, kelihatan cairannya. Nah, sekali lagi visualisasi kita harus bagus. Kalau Anda tidak visualisasi atau males bikin fokus kaki kita, maka nggak akan tampak gitu ya. Lalu nukleusnya itu akan terdorong ke atas, karena ada cairan di bawah kan, dia akan terdorong ke atas. Otomatis fundus refleksnya akan agak redup, dan pasti nukleusnya bisa diputar gitu ya. Nah, ini ada pepatah yang sangat terkenal gitu ya. No excuse hydrodissection. Jadi jangan melangkah ke step berikutnya sebelum hidrodiseksi kita sempurna. Karena kalau hidrodiseksi kita nggak sempurna, pasti langkah-langkah berikutnya itu akan terhambat gitu ya. Dan selama saya mengerjakan Veco sejak tahun 2011, saya mengalami komplikasi ya, nanti akan saya terangkan di belakang bagaimana komplikasi itu bisa terjadi. Capsular block syndrome itu 2 kali ya. Walaupun jarang, tapi kita harus waspada dan hati-hati dengan kasus itu. Jadi ini adalah hidrodiseksi yang saya katakan tadi. Hidrodiseksi ini yang pertama adalah mengeluarkan viskoelastik, kemudian kita semprotkan air di bawah kapsul anterior. Nah, nukleusnya akan terdorong ke atas, dan insya Allah kalau sudah terdorong ke atas ini nukleusnya gampang diputar. Ini contoh video yang bisa saya ambil dari operasi saya. Ya, viskonya dikeluarin, kita semprotkan, akan tampak air yang mengalir di belakang. Kemudian ini 2 step ya, hidrodiseksi dan hidroliniasi. Coba slow motionnya. Jangan lupa visko dikeluarin, ditekan aja nukleusnya sehingga visko keluar. Masukkan ujung kanul ke bawah persis kapsul anterior. Kapsul anterior harus kelihatan. Nah, semprotkan pelan-pelan. Nanti akan tampak air yang mengalir di belakang. Selesai itu hidrodiseksi. Kemudian ini video ini kami lanjutkan dengan hidroliniasi. Kita tancapkan ujung kanul dengan posisi yang seperti itu, menungging seperti itu di antara epinukleus dan nukleus. Kalau imatur pasti akan terbentuk golden ring ya. Ya. Sudah selesai ini hidroprosedurnya. Yang berikutnya ini contoh yang lain juga, hampir mirip sih. Jadi saya akan menunjukkan dengan mikroskop apapun, dengan mesin apapun, maka visualisasi kita harus bagus. Lihat videonya. Ini bersama, jadi jangan lupa visko dikeluarin. Ya, lalu kita semprotkan cairan. Nah, akan tampak air yang mengalir. Ini sekaligus hidrodiliniasi. Kalau merasa ragu, apakah sudah sempurna, kita bisa ulang. Ternyata yang berikutnya sudah terangkat. Kalau sudah tampak terangkat atau golden ring ini, yakin bahwa dia gampang diputar. Ini mungkin contoh yang, saya akan menunjukkan sebenarnya posisi kanul. Ternyata rekamannya juga tidak seperti yang saya inginkan. Hidroliniasi, maksud saya ini kanulnya lurus, habis itu posisinya agak mengarah ke nukleus, jadi agak nungging ke nukleus untuk melakukan hidroliniasi. Yang berikutnya tadi hidrodiseksi. Hidroliniasi ini
memisahkan nukleus dan epinukleus. Tujuannya sebenarnya adalah supaya nukleus kita itu lebih kecil sehingga power yang digunakan saat kita Veko itu menjadi minim. Caranya tadi sudah di depan tadi ya, disemprotkan aja ujung kandungnya itu ke kira-kira setelah kita lakukan hidroliasi, mundur sedikit tempat antara epinukleus dan nukleus. Ini tadi sudah saya sebutkan tujuannya untuk memperkecil nukleus sekali lagi, dan Veko yang kita lakukan menjadi efektif dan efisien. Ini adalah contoh, ini saya ambil dari Dr. Fitri, video Dr. Fitri, pasien ini dengan polaris posterior, di mana tindakan hidrodiseksi sebaiknya dihindari, langsung kita lakukan hidroliniasi. Videonya. Perhatikan bedanya. Ya, di situ langsung kita semprotkan. Jangan lupa tetap dikeluarkan viskoelastisnya. Ya. Jadi tanpa dilakukan hidroliniasi. Nah, hal yang paling dikhawatirkan ketika kita melakukan hidroprosedur adalah komplikasi, yaitu terjadinya capsular block syndrome atau CBS. Terjadinya robekan kapsul posterior. Karena apa? Karena kita lupa mungkin viskonya nggak dikeluarin, atau sudah keluarin ternyata tetap ada banyak di dalam COA viskonya. Atau kita terlalu cepat, terlalu banyak nyemprotin airnya, atau terlalu kuat sehingga kapsul posteriornya itu robek. Ini ada satu video yang saya tunjukkan bagaimana CBS itu bisa terjadi. Akhirnya operasinya di-convert ke teknik yang lain, bukan dilakukan Veko. Ya, kalau saya perhatikan kan sebenarnya sudah cukup, viskonya sudah cukup banyak dia keluarkan ya. Ujung kanulnya, jadi melakukan hidrodiseksi, rupa-rupanya merasa kurang, kemudian diulangi lagi di tempat yang lain, bisa dilakukan ya, bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, dilakukan hidrodiseksi ulang. Ini kasusnya matur, kataraknya cukup keras. Nah, sebentar lagi kita perhatikan ada robekan di sini. Ya, ini robek. Ini masih mending tampak robekannya. Jadi sejak awal kita sudah menghentikan Veko itu. Saya pernah tidak terasa robekan itu karena sisi-sisinya masih cantik. Jadi setelah berhasil saya puter, begitu saya puter, saya melakukan chop, baru saya mau makan, baru mau saya chop, langsung drop nukleusnya. Kemudian saya flashback, saya putar lagi videonya, kemudian saya ingat-ingat. Ternyata, saya 2 kali mengalami CBS ini ya. Ternyata ketika saya melakukan hidrodiseksi, itu tampak berat, tampak ada hambatan. Berarti, visko yang ada di dalam COA itu kemungkinan masih belum saya keluarkan dengan baik. 2 kali saya mengalami itu. Sehingga berikutnya saya selalu hati-hati untuk tidak malas atau tidak lupa untuk mengeluarkan visko yang di dalam COA. Kemudian jangan lupa ketika kita sudah melakukan hidroprosedur, ternyata durante operasi setelah kita melakukan grooving, kemudian kita kesulitan untuk rotasi, lakukan hidrodiseksi di saat sudah kita lakukan grooving, nggak masalah. Jadi tetap jangan lupa dikeluarin viskonya, kemudian baru lakukan hidroprosedur. Jadi tindakan hidroprosedur ini bisa jadi durante op kita ulangin karena ternyata nukleus tadi belum berputar. Karena nggak bisa berputar dengan baik, maka kita akan kesulitan untuk melakukan step-step berikutnya. Itu mungkin materi tentang hidroprosedur.